sudah dilihat banyak orang. Saya ketemu dengan Kiai Imaduddin, beliau menyampaikan kita akan tawarkan Islam rahmatan lil alamin. Islam yang sejuk, Islam yang diajarkan oleh ulama-ulama Nusantara. Maka nanti kesejukan itu tidak akan mengurangi bobot kebenaran yang diusung, yang ditawarkan, yang ditesiskan oleh beliau. Mudah-mudahan sampai kepada kita, nanti kita akan bisa berdiskusi dan kita akan mendapatkan buah dari hasil pengetahuan diskusi pada hari ini. Dan yang terakhir, pengantarnya ini Banyuwangi. Banyuwangi suka ilmu, Banyuwangi suka diskusi, dan Banyuwangi suka damai, Banyuwangi suka tentram. Kita buktikan kepada Indonesia bahwa Kiai Imaduddin di Banyuwangi membawa oleh-oleh segebok pengetahuan dan pemahaman kita yang lebih paripurna. Oleh karena itu, yang pertama siapa dulu Kiai? Mohon izin Kiai. Kiai Alwi dulu. Oh, Kiai Alwi dulu. Ini kayak rapat DPR ada usulan. Yang sini usulannya siapa dulu? Kiai Ahmad dulu. Coba yang Kiai Ahmad dulu angkat tangan. Yang Kiai Alwi? Oh, ya. Karena voting menandakan Kiai Ahmad dulu ya. Nah. Oh iya, ini tidak boleh di awal. Oh. Jangan di awal. Gus Konen? Oh, Kiai Alwi dulu. Kiai Alwi dulu. Kalau usulan-usulan begini kan enak kita. Moderatornya juga tenang juga. Kita senyum bersama-sama. Segala Muhammad Kiai, karena Kiai tidak bisa bahasa Jawa, saya tidak mengatakan Kiai diaturi, betul-betul. Silahkan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rahmata wal maghfirata wal barakata wassalamata wasihhata wa quwwata fi kulli ahli baitihi wa ahli sunnati wal jamaah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan ahadan samadan lam yattahid sahibatan wala waladan wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina Muhammadan alladzi ja'alahu rahmatan fid dunya wa rahmatan fil akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji tetap milik dan bagi Allah semata. Salawat dan salam pun selamanya tetap menjadi milik Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua umat hingga akhir zaman. Terima kasih kepada waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Apunten Ki Dulur, mohon maaf. Saya sangat senang bisa bersilaturahmi dengan dulur-dulur sedoyo, dengan para romo kiai, alim ulama di Banyuwangi, karena pada hakikatnya kami bertiga ini setelah dari Banten sebetulnya sedang pulang kampung ke Banyuwangi, ke Belambangan, dan insya Allah nanti akan kembali. Masalah apakah benar kami masih punya hubungan darah dengan keluarga besar sekarang di Banyuwangi, Belambangan, dan Bali, nanti akan diterangkan oleh saudara saya, oleh Kang Tubarus Mogi. Yang ingin saya sampaikan, yang pertama, bahwa yang kami lakukan ini salah satunya fondasinya adalah hubul waton minal iman, bahwa iman kami berada pada cinta kami terhadap negeri ini. Tadi sudah dinyanyikan bersama siapa, dan harus kita pahami bahwa siapa saja yang datang ingin merusak NKRI, Nahdlatul Ulama, dijamin mereka pasti binasa. Romo Kiai Sedaya, hadirin,
Jadi saya ingin bercerita terlebih dahulu sedikit. Mungkin bulan kemarin ketika saya silaturahmi ke rumahnya Kiai Haji Muhyiddin Usman, saya berbicara dan saya katakan pada beliau satu terang, Kiai, bisa bilang tesis Kiai itu hampir mustahil bisa dibantah. Kemudian beliau bertanya, kok bisa begitu? Iya, saya bilang, karena yang dipelajari oleh beliau dalam ilmu nasab ini 11-12 mirip-mirip lah dengan yang pernah saya pelajari di pondok pesantren, hanya yang saya pelajari masalah ilmu rijalul hadis. Jadi yang tesis yang beliau sampaikan ini dalam pengamatan saya sudah menggunakan standar 4 ilmu hadis Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Jadi kalau orang ingin membantah tes beliau harus menggunakan dengan standar kesahihan yang sama. Tidak bisa menggunakan standar sahih sekarang, hadis sekarang, muncam, musnad, sunan, itu tidak bisa. Harus dengan standar yang sama, dan ini sangat sulit. Dan juga saya diamanahkan oleh guru saya ketika saya datang silaturahmi, Ji katanya, itu katanya ada kiai dari Banten, Kiai Haji Muhyiddin Usman membatalkan nasab Balawi, gitu katanya. Coba dicek katanya, dicari catatannya. Kalau betul, tolong dikuatkan dengan ilmu yang pernah dipelajari di pesantren. Akhirnya kita lihat, kita cari, kumpulkan, dan alhamdulillah ternyata banyak kesamaan. Karena saya yang dipelajari adalah ilmu rijalul hadis, setidaknya yang perlu disampaikan terlebih dahulu kalimatnya kan apa ilmu rijalul hadis. Ilmu rijalul hadis adalah sebuah ilmu yang mempelajari siapa perawi, pembawa berita, reporter, orang yang membawa riwayat tersebut. Jadi langsung sangat objektif, orangnya ada atau tidak. Kalau ada, kita akan bicara catatan kehidupannya, mulai kelahirannya, masa kecilnya, pendidikannya, kemudian sekarang setelah besar dia ngajinya di mana, pondok pesantren mana, gurunya siapa, teman-teman sekolahnya siapa, kemudian yang diriwayatkan dari guru-gurunya ilmu apa saja, namanya ilmu rijalul hadis. Pasti harus ada catatan. Nah ini yang menarik, karena ini mengacu kepada sebuah kaidah, kullu syai'in yahtaju ila ilmin, laisu ilmu yahtaju ila syai'in. Segala sesuatu butuh ilmu, bukan ilmu yang butuh sesuatu. Wa kullu ilmin yahtaju ila rawi, laisa rawi yahtaju ila ilmi. Dan setiap ilmu butuh perawi, bukan perawi yang butuh ilmu. Karena bagaimana mungkin seorang perawi bisa menyampaikan ilmu kalau ilmunya tidak ada. Jadi sosok ini sangat penting, sumber utama. Allah pemilik ilmu menyampaikan ilmunya dititip kepada malaikat Jibril. Dialah perawi pertama, namanya Tobaqoh pertama. Kemudian Jibril menyampaikan kepada semua nabi dan rasul, mereka lah yang disebut dengan Tobaqoh kedua. Kalau kita ringkas, ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam beberapa hadis, bahkan sampai derajat hampir masyhur atau mutawatir, an Anas bin Malik an Nabi Muhammad SAW faqala qaidul ilma bil kitab, catatlah, ikatlah ilmu dengan catatan. Ikatlah ilmu dengan catatan. Artinya Nabi Muhammad mengajarkan keilmiahan kepada kita. Tidak mungkin kita akan mengartikan bahwa Nabi Muhammad memerintahkan untuk mencatat ilmu yang beliau sampaikan. Nanti saja kalau aku sudah meninggal baru dicatat, mustahil. Karena pencatatan sudah dimulai dari zaman sahabat. Dan sahabat menjadi bukti dan saksi satu zaman yang hidup dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu bukti sahabat itu ada dari mana? Kita butuh yang namanya sekarang alat bukti. Apa alat bukti? Catatan, data, dan informasi. Contoh misalnya, untuk membuktikan tentang bukti seseorang itu ada tidak sebetulnya dalam rangkaian riwayat hadis. Misalnya kita ambil dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i an Imam Malik an Imam Syekh Az-Zuhri
an Maula ibnu Umar, an ibnu Umar, an Umar bin Khattab, an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya itu rijalul hadis. Ada silsilahnya, ada mata rantainya. Nama-nama ini adalah bukti untuk menguatkan bahwa kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah ada, eksis. Sekali lagi bahwa perawi menjadi unsur penting tentang penyampaian sebuah riwayat bit tatabu secara estafet dari zaman ke zaman, dari satu masa ke masa. Ketika Nabi Muhammad mengatakan qaidul ilmu bil kitab, ikatlah ilmu dengan catatan kepada sahabat, artinya sahabat adalah tabaqah pertama. Mereka adalah perawi pertama yang mendapatkan informasi dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita akan mengenal tabaqah kedua yang disebut dengan tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang menerima riwayat dari para sahabat yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan begitulah seterusnya. Jadi seorang perawi yang hidup di zamannya, orang yang pertama kali sekarang menjadi bukti dan saksi tentang keberadaan tokoh tersebut dan wajib adanya. Ini misalnya dari jalur tadi Imam Syafi'i, jadi ini ada orangnya, ada. Nanti adanya orang ini bukan hanya dibuktikan dalam sekarang ilmu di jalur hadis, tapi juga pasti akan direwetkan dengan nama-nama tokoh para ulama, misalnya Tabaqatul Kubra, Tabaqatul Al-Fuqaha Asy-Syafi'iyah, Tabaqatul Al-Kabir. Tabaqah tiap tingkatan dari mulai abad pertama 1, 2, 3, terus semuanya akan ada untuk membuktikan eksistensi orang ini betul-betul ada. Dan semua ulama pasti begitu, nggak ada yang nggak begitu. Contoh sekarang dari jalur sekarang Imam Abu Hanifah, an Hamad bin Salamah, an Ma'ruf al-Farqi, an Ibnu Mas'ud, an Ali bin Abi Thalib, an Nabi Muhammad SAW. Ini orangnya ada nggak? Ada semua. Jadi semua ilmu butuh perawi, ilmu apapun butuh perawi, dan harus secara bit tatabui, estafet. Sekarang kita kembali, kita tidak bisa membohongi diri kita bahwa Nahdlatul Ulama 2 tahun kemarin sampai saat ini, termasuk para kiainya, termasuk para santri-santrinya, sedang tidak baik-baik saja. Enggak apa-apa, kita bicara fakta. Fakta memang berbicara seperti itu. Ada 2 tokoh sekarang, saya bicara ilmu di jalur hadis. Mohon maaf, tidak bicara nasab. Artinya nasab itu hubungan darah ke ayah atau ke ibu. Jadi saya bicara rijalnya, orangnya. Kalau masalah nasab nanti mungkin sama Ki Imat sama Kang Bagus Mogi. Kita sudah sangat mengenal, familiar dengan seseorang yang disebut dengan Imam Ahmad bin Isa dan putranya Imam Ubaidillah bin Ahmad. Betul? Ada tidak sekarang pertanyaannya begitu? Selama 6 bulan saya melakukan riset, lebih dari 50 kitab yang saya baca dan lebih dari 11.000 jalur periwayatan. Wallahi saya percaya. Karena mereka disebut dengan seorang yang memiliki ilmu pengetahuan. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab sarang dan saudara kita dari Ba'alawi, mereka disebut dengan Imam Mustahid. Betul tidak? Oke, kita cek. Mereka lahir abad 3 sampai abad 4, baik ayahnya atau anaknya. Dikatakan bahwa sekarang Imam Ahmad bin Isa, kemudian yang disematkan kepadanya gelar Imam Ahmad al-Muhajir, ini lahir sekarang di Basrah, dari keluarga bangsawan, kaya raya, hidup mewah, dari kecil diberikan sekarang multi pendidikan, multidisiplin ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu sejarah, ilmu hadis, semua ilmu. Dan beliau diperkirakan dalam sejarah rijalul hadis memiliki usia yang mantap dengan ilmu yang mantap, dan kalau dianggap sebagai mustahil mutlak itu seharusnya beliau itu antara umur 43 sampai dengan 48 tahun atau pada tahun sekitar 317 Hijriah. Yang menarik
bahwa abad 3, abad 4 ini terdapat ratusan bahkan ribuan ulama-ulama yang hidup di negara Irak, dan yang paling masyhur adalah Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, pengarang kitab tafsir At-Tabari dan kitab tarikh At-Tabari. Itu satu zaman benar. Dalam kitab tarikh At-Tabari beliau meriwayatkan 70.000 nama ulama yang terdapat di negara Irak, Baghdad, Basrah, Kufah, Mosul, dan tidak disebutkan nama Ahmad bin Isa. Satu. Yang kedua, 70.000 nama yang disebutkan dalam kitab tarikh At-Tabari pun tidak pernah menyebutkan dan tidak mengenal yang namanya Ahmad bin Isa. 70.000 loh Pak Kiai, Bu, bukan 70.000, baru satu kitab dalam hidup yang sejaman. Dan Imam At-Tabari punya murid-murid terbaik, dan tidak mungkin kalau sekarang tidak direferensikan untuk mengajar Ahmad Al-Muhajir ketika usianya remaja untuk memiliki derajat seorang mustahil. Tidak mungkin. Dan jumlahnya lebih dari 100 orang. Yang menarik, tidak satupun muridnya Imam Muhammad Jarir At-Tabari yang bertebaran dari mulai Basrah, Kufah, Baghdad yang meriwayatkan memiliki murid yang namanya Ahmad bin Isa, atau Ahmad bin Isa pernah meriwayatkan punya guru Syekh Anu. Tidak ada lagi. Kemudian kita cek dalam kitab Tarikh Basri, sejarah ulama-ulama Basrah, di dalamnya terdapat 10 tobakoh, 10 zaman. Tidak ada lagi. Kalau betul lahirnya di Basrah, Irak. Kemudian tidak ada satupun dalam sejarah keilmuan yang namanya Imam Mustahid tidak memiliki karya tulis satu. Tidak satupun seorang mustahid yang tidak memiliki guru, tidak memiliki murid, tidak memiliki tempat mengajar. Semuanya pasti memiliki. Kita mengenal Imam Syafi'i, kita mudah dicek, padahal kehidupan Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah. Imam Syafi'i yang lahir, Imam Abu Hanifah meninggal. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, kelahiran sekarang Ahmad yang sekitar 280 atau 290 sekarang Hijriah, ini ada rentang waktu 140 tahun selisihnya. Tapi mengapa kita bisa mendapatkan sejarah Imam Syafi'i dengan mudahnya, dari mulai beliau lahir, apa yang beliau makan, apa yang ibunya berikan, pendidikan seperti apa, beliau hafid Quran dalam usia 7 tahun, usia 10 tahun beliau mampu menghafalkan 10.000 syair, usia 25 tahun beliau mampu menghafalkan 100.000 hadis. Kita ada catatannya. Padahal lahirnya 150 tahun sebelum kelahiran Ahmad bin Isa. Lalu kenapa pada abad 3 dan 4, di mana Islam sedang berjaya-jayanya dinasti Abbasiyah, orang ini tidak tercatat dalam 11.000 jalur periwayatan? Tidak tercatat pula lebih dari 50 kitab ulama. Kalau betul beliau seorang ulama, betul beliau seorang mustahid, bahkan riset saya ditutup dengan kitab Durrul Mansur karya Imam Jalalasyuti. Beliau ini kan beristihad, ini istihad baru dalam cara meriwayatkan sebuah hadis. Contoh, beliau bisa meriwayatkan wa raja Bukhari fi sahihi, wa Muslim fi sahihi, wa Abu Daud fi sunani, wa Ibnu Abi Syaibah fi musannifi. Qala Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru redaksi hadisnya. Beliau sebutkan dahulu siapa nama ulamanya, terdapat dalam kitab apa, diriwayatkan dari sahabat siapa, kemudian apa redaksi hadisnya. Dan sekali lagi yang menarik, tidak ada lagi disebutkan namanya mustahid, al-faqih, al-muhaddisin, al-mufassirin, yang namanya Ahmad bin Isa. Tidak pernah ada. 2 menit lagi, 15 menit tadi. Siap. Jadi saya sangat yakin dalam kajian ilmu rijalul hadis yang namanya Ahmad bin Isa tidak pernah ada. Dan dalam kajian ilmu rijalul hadis yang disebut tidak ada, tidak terkonfirmasi, artinya tidak pernah dilahirkan ke alam dunia. Fikih sama sekali. Apalagi anaknya.
ketika bicara ilmu rijalul hadis kan orang juga disebutkan mustahil juga. Dan sampai sekarang kita pastilah tidak pernah mendengar ada yang namanya madhab Ahmadi, madhab al-Muhajiri, Ahmad al-Ubaidili, tidak pernah ada. Betul? Fakta, bukti apa? Ya orangnya memang nggak ada kok. Apa yang mau diisbat? Orangnya tidak pernah lahir. Apa yang mau dibatalkan? Orangnya tidak pernah ada. Nah ini dalam kajian rijal hadis. Jadi saya bilang pada saudara saya Imat bahwa karya saya tujuannya untuk menguatkan tesis beliau dalam bidang ilmu rijalul hadis, dan jawaban kita alhamdulillah sama, sangat menarik. Jadi bahwa ilmu ini sebetulnya terus berkembang. Jadi saya ingin menyampaikan secara terang-terangan, secara belak-belakan ilmu yang dulu pernah dapat di pondok. Ketika sekarang sebagian orang dengan belak-belakan merusak, menghinakan kemuliaan, kehormatan karuhun kita, terutama para wali songo, zuriah-zuriah wali songo, para kiai-kiai NU, ajaran yang selawengkan. Kemudian kami hakikatnya Allah yang memberikan kesempatan untuk tampil dan berbicara juga secara belak-belakan untuk membela NU, membela para kiainya, para ulamanya, berusaha meluruskan kembali apa yang telah dibelokkan oleh mereka. Terus kenapa sekarang kami yang disalahkan? Tepuk tangan untuk Kiai. Waktunya habis ya. Sepakat 15 menit ya. Sekarang Kiai Tubagus Mogi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Karena waktunya terbatas ya, 15 menit ya. Jadi nyuwun sewu tanpa kuasa sebut satu-satu, tapi semuanya kami hormati, kami muliakan para ulama, alim ulama, para umaro, Pak pejabat dari kepolisian maupun angkatan, dari anggota Banser, dari saudara-saudara PWI, LS, Laskar Sabilillah dari Banyuwangi maupun dari yang lainnya. Semuanya kami hormati, kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, kami keturunan Banten, tapi juga keturunan Banyuwangi, Bambangan. Jadi Rasulullah kan bersabda, ta'lamu min asabikum ma tasluna bihi arhamakum. Pelajarilah dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim, menghubungkan tali kasih persaudaraan. Tadi Kiai Ainul Yakin menyatakan kita semua bersaudara. Nah jadi Kiai Ainul, nggak tahu tadi menyampaikan kita semua bersaudara. Jadi dari Banten, istri Sultan Banten Sultan Banten keempat, Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, itu memiliki istri permaisuri yang keturunan Sunan Giri. Nah sedangkan Sunan Giri dari ibunya adalah putri Raja Blambangan. Jadi Raja Blambangan yang bernama Menak Dadali Putih atau Menak Sembuyu, itu kan dikenal memiliki putri Dewi Sekardadu. Leres. Dewi Sekardadu ini adalah ibundanya Sunan Giri, Wali Songo. Kalau keluarga Banten garis lakinya Sunan Gunung Jati, tapi ada tautan ke Sunan Giri. Jadi Sunan Giri tadi yang ibunya adalah Dewi Rata Sekardadi apa ya? Sekardadu, non sewu. Nah, alhamdulillah nih orang Banyuwangi tahu nama leluhur-leluhurnya nih, alhamdulillah. Nah, jadi Sunan Giri ini memiliki putra bernama Sunan Kidul. Sunan Kidul berputra Pangeran Songep Wirosobo. Pangeran Songep Wirosobo memiliki putri bernama Nyai Sabinah. Nah, Nyai Sabinah ini kemudian menikah dengan Ki Ageng Pemanahan, memiliki beberapa anak. Kalau yang terkenal adalah Panembahan Senopati Sutowijoyo, leluhurnya raja-raja di Mataram Islam yang mencar ke Jogja dan Solo. Nah, Panembahan Senopati Sutowijoyo ini memiliki saudara bernama Raden Santri alias Pangeran Singosari, dimakamkannya di Magelang. Tapi sempat nyantri ke Banten.
Nah, berpoligami. Jadi yang dimakamkan di Magelang anak-anak keturunan dari istri yang di Magelang. Waktu ke Banten menikah dengan putrinya Sultan Banten yang kedua Maulana Yusuf. Memiliki putri bernama Ratu Singosari. Menikah dengan Sultan Banten yang keempat Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, berputra Sultan Abdul Ma'ali Ahmad. Nah, leluhur kami. Jadi artinya kami ini meskipun Sunan Banten, dari garis ibunya Sultan Banten yang kelima bersambung ke Sunan Giri, bersambung ke Banyuwangi, bersambung ke Raja Belambangan. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang mengharamkan Kiai Imad datang ke Banyuwangi ini, masya Allah, subhanallah. Ini juga mau pulang kampung kita ini, nyambung silaturahim dengan sesama dulur-dulur di Banyuwangi, Belambangan. Nah, jadi itulah hikmah ilmu nasab diperintahkan Rasul itu dipelajari untuk nyambung silaturahim, menyambung kekerabatan, menyambung tali kasih. Kita semua bersaudara, bukan disalahgunakan untuk sombong, rasis, zalim, merendahkan yang lain. Nah, kalau ada yang seperti itu, maka itu adalah penyalahgunaan ilmu nasab. Karena dalam Quran juga disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi barang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Mohon maaf. Jadi yang mulia itu bukan karena nasabnya, tapi karena ketakwaannya. Jadi kalau ada ngaku-ngaku nasab kepada turunan Nabi, tapi kok nggak bertakwa, tapi kok zalim. Nah, ini menjadi tanda tanya. Sehingga ada para alim ulama yang kemudian melakukan penelitian, betul nggak itu bahwasanya yang mengaku cucu Nabi, padahal kan Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ada pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Nah, kalau leluhurnya itu diklaim sebagai Rasulullah berakhlak mulia, mestinya keturunannya itu juga menurunkan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, tapi kalau ada yang mengaku cucu Nabi, tapi hobi caci maki, hobi dawir mengkapitalisasi umat, hobi zina, bermaksiat, tapi nggak merasa dosa, malah merasa akan husnul khotimah dengan nasabnya. Ini sudah merupakan penyalahgunaan para yai, para saudara-saudara dulu sekalian. Nah, sehingga wajar kalau kiai-kiai kita melakukan penelitian. Nah, tadi kalau Kiai di jalur hadis, Kiai nanti juga akan menjelaskan lebih detail lagi. Nah, cuman kalau juga jelaskan pembatalan nasab Ba'lawi ini sesuai dengan kaidah berbagai ilmu ilmiah. Nah, kalau Kiai Imad membahasnya secara ilmu nasab, nanti akan dijelaskan. Kiai Alawi juga diumpamakan dengan ilmu periwayatan di jalur hadis. Nah, ada juga kaidah ilmu sejarah, ada juga kaidah ilmu genetik. Nah, kalau dalam ilmu sejarah, anak-anak kuliah S1 ilmu sejarah belum lulus pun itu sudah diajarkan suatu kaidah, bila mana suatu data sekunder di masa kemudian, kalau ditemukan bukti yang kontradiksi dengan data sejaman, data primer, maka yang batil adalah data sekunder. Kalau ada kontradiksi, nah berarti kalau ada data yang di masa kemudian bertentangan, tidak sesuai dengan data yang lebih kuno, yang sejaman, maka yang salah pasti data sekundernya, nggak mungkin kebalikannya. Nah, kalau belum ditemukan data pembandingnya, kalau dalam ilmu sejarah masih berlaku argumentum ex silentio. Nah, jadi suatu keterangan sejarah data sekunder sementara itu bisa diterima dulu, didiamkan dulu dari penyanggahan sampai suatu ketika ketemu bukti data primer sejaman yang kontradiksi dengannya. Nah, ini kalau di ilmu hukum ada praduga tak bersalah. Nah, jadi kita mengedepankan husnuzon dulu pada agama Islam. Tapi husnuzon ini kalau sudah ketemu bukti data penyanggahnya, maka haram kalau terus-terusan berprasangka-prasangka saja. Kalau sudah ada buktinya, termasuk dalam ilmu hukum itu demikian jelas. Kalau sudah ketemu bukti penyanggahnya, maka tidak boleh lagi mengedepankan prasangka, harus mengedepankan ilmu pengetahuan. Nah,
Dalam kajian Keimat ini sudah melakukan penelitian data pustaka, data abad 4 sampai dengan 9, yang pastinya nanti akan disebutkan oleh Keimat. Tapi yang jelasnya dalam ilmu sejarah memandangnya, dan kita makanya mendukung Keimat, karena data yang dipakai para Habib Ba'alawi ini adalah mulai baru abad 9 Hijriah. Sedangkan Said Ahmad bin Isa hidupnya di abad 4 Hijriah. Nah, Keimat sudah meneliti data pustaka abad 4 sampai dengan 8, ternyata ada kontradiksi di dalamnya. Nah, kalau ada kontradiksi maka bermasalah dalam kaidah ilmu sejarah ini, data sekundernya pasti salah. Kemudian secara ilmu genetik, jadi kalau suatu silsilah biasanya ada catatannya, kayak kita hari ini lahir saja tercatat ada akte kelahiran. Tapi kalau anak pernikahan nikah siri mungkin nggak tercatat mungkin. Tapi kalau dibandingkan dengan kajian tes genetik, tes DNA, kalaupun asli ayah sama pasti ketahuan. Nah, makanya dalam ilmu genetik ini zaman sekarang ini sudah ketemu penelitian ilmiah, para keturunan Nabi Ibrahim garis laki baik dari jalur Bani Ishak maupun Nabi Ismail itu kode haplogrupnya adalah J1 atau yang memiliki family matching genetik dari itu. Nah, dalam SYDNA itu mengeceknya dari kromosom Y. Ada mutasi dari Nabi Adam ke bawah tuh ada kode A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L sampai R gitu ya. Nabi Ibrahim ini keturunan garis lakinya kodenya J. Jadi kalau ada kode G, golf, itu kode tanjakan, bukan kode turunan. Nggak mungkin bermutasi darinya. Jadi yang berhaplogrup G mustahil turunan garis laki kepada Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu haplogrupnya J. Tapi kalau keturunan daripada Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Idris bisa, karena kodenya kode tanjakan. Nah, Nabi Ibrahim ini ada keturunan dari Bani Ishak ke Yahudi Kohenim, yang garis laki Yahudi Kohenim. Sedangkan yang Nabi Ismail garis laki itu adalah para Alawiyin asli yang tulen, yang gelarnya Sayyid dan Syarif, bukan Habib. Kemarin saya dengar semalam Kiai Alawi sudah menyampaikan gelar Habib itu adalah gelar khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim saja gelarnya Khalilullah. Nah, jadi gelar Habibullah, Habib itu khusus buat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa Ruhullah, Nabi Musa Kalamullah. Nah, itu gelar kehormatan yang nggak boleh orang-orang sembarangan ngaku-ngaku menggunakan gelar tersebut. Nah, ini ribuan tahun kemudian dari masa hidup Nabi, kok ada yang mengaku-ngaku menggunakan gelar Habib. 1 menit lagi. Yon Sewu. Baik. Padahal gelar Rasulullah yang asli adalah Sayyid dan Syarif. Nanti kita akan perpanjang di tanya jawab. Intinya gelar Habib bukan zuriat Nabi. Dan ada yang biasa mengaku-ngaku sebagai kekasih, itu adalah kebiasaannya orang Yahudi. Di Quran itu ada. Padahal Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang menyerupai satu kaum adalah bagian dari kaum itu. Maka kita harus waspada, dan silsilah para kiai-kiai kita bukan ke jalur Ba'alawi muasal Yaman. Tadi kalau sebutkan Sunan Giri jalurnya ke Maroko karena dekat gelar Maulana Maghribi. Nanti bapaknya Sunan Ampel, wali songo yang lain, berjalur ke Uzbekistan karena ada gelar Mahdum As-Samarkandi. Nanti di bagiannya jawab kita akan jelaskan lebih lanjut lagi, lebih detail. Karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Bagus Mugi. Baik, untuk selanjutnya kita dengarkan biar adil sama ya, 15 menit juga ya. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Kiai Majidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azim, fattariqu ilayhi wadihun lil qasidin, wattadil alayhi laihun lin nazirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin.
يا حي يا قيوم يا حي يا منان يا ديان يا سلطان يا ذي الجلال والإكرام اللهم اجعل هذه البلدة إندونيسيا بلدة مطمئنة آمنة واجعل هذه البلدة بلوني بلدة مباركة مرزوقة آمنة مطمئنة يخرج من بنواني علماء كثيرون والأولياء آمين يا الله يا رب. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Panitia yang mulia Kiai Haji Ainul Yakin, Ketua Pengurus Perjuangan dan Seluruh Indonesia Kabupaten Banyuwangi, Ki Ageng Bumi seluruh Panglima Laskar Jawa Timur Gus Khairi yang juga hadir, Ketua PCNU Banyuwangi, Kapolres Banyuwangi, seluruh Ketua MWCNU Banyuwangi, Muslimat Banyuwangi, IPNU, IPPNU, LBN, Pakar Nusa Bangsa Ansur, para hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terutama yang saya banggakan moderator Kiai Haji Wahyudin. Hari ini adalah rangkaian acara Hari Santri 22 Oktober 2024. Hari Santri adalah bersatunya ilmu dan keberanian yang kemudian menjadi sebuah resolusi. Hari Santri adalah bertemunya tasbih dan bambu runcing kemudian menjadi sebuah revolusi. Kala itu kemerdekaan sudah dicapai. Nikah Belanda ingin kembali menguasai kita. Syekh Hasyim Asy'ari, guru kita bersama, kemudian menggelorakan, membuat sebuah resolusi jihad wajib bagi orang yang berada di diameter 80 km dari Surabaya untuk berjihad mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih. Tidak boleh bangsa lain setelah diproklamasikan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia untuk kembali mencaplok bangsa. 2 Oktober 1945, tidak ada 10 November 1945 di mana arek-arek Surabaya dan sekitarnya, Bondowoso, Malang, Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Situbondo, 20.000 yang mati mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Mbah Hasyim Asy'ari patut menjadi contoh bagaimana seorang ulama mencintai tanah airnya. Dan hari ini yang kumpul di sini adalah para santri-santri Mbah Hasyim Asy'ari yang mencintai negeri Indonesia ini sama seperti mencintai dirinya. Negeri yang kaya raya Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak boleh dibiarkan
dibiarkan kembali ke masa di mana dulu leluhur-leluhur kita 200 tahun diadu domba oleh VOC Belanda. 10 tahun kita dijajah oleh Perancis Belanda. 5 tahun kita dijajah oleh Inggris Belanda. 124 tahun dijajah oleh Belanda sendiri. 2 tahun setengah kemudian dijajah oleh Jepang. Kemerdekaan yang kemudian kita raih dengan nyawa para pahlawan ini, di mana kemerdekaan Republik Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, bukan hadiah melalui perundingan, tetapi kemerdekaan yang diraih oleh darah para tentara Republik Indonesia. Oleh karena itu, cinta tanah air ini merefleksi kepada kita yang hadir hari ini, di mana kita mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini seluruhnya, dari tanahnya, dari airnya, dari udaranya, dari apa yang ada di dalam tanahnya, dari peradabannya, dari sejarahnya, dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak boleh di Indonesia ini ada orang yang paling merasa berjasa terhadap Indonesia di atas yang lainnya. Kita suku bangsa yang banyak dari Sabang sampai Merauke. Agama kita 6 agama, kebudayaan kita berbeda-beda, tapi kita satu bangsa Indonesia yang harus bersatu menghadapi segala macam tantangan dan rintangan untuk menggapai kesejahteraan umum, peradaban dunia, dan kecerdasan bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, ketika ada orang-orang yang bukan berasal dari bangsa Indonesia merasa dirinya lebih tinggi di atas bangsa Indonesia yang telah mengorbankan nyawanya, darahnya, keringatnya, hartanya, maka ini kita tidak boleh biarkan. Kita harus luruskan kembali kesejarahan. Tidak boleh ada orang yang menulis sejarah semau sendiri, kemudian dia mengklaim kesejarahan itu, di mana manfaat dan semua upaya yang dilakukan oleh manusia-manusia leluhur-leluhur kita masa lalu untuk menggapai kemerdekaan ini seakan-akan hanya dia yang berperan. Ini yang harus kita berikan dulu agar kita mengerti bahwa bab nasab itu tidak hanya berkaitan dengan nasab sebuah klan tertentu, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana bangsa Indonesia menjaga dan mencintai sejarah dan peradabannya. Realitas bangsa Indonesia yang berbangsa-bangsa bersuku-suku, ketika merdeka 45 kita adalah saudara. Berbedanya agama, suku bangsa, ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Bali, ada orang Kalimantan, ada orang Aceh. Semuanya di mata NKRI adalah sama, di mata Pancasila adalah sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai bangsa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Setuju? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, milik kita. Nusantara, Nusantara, Nusantara. Lalu terkait
tugas saya. Ini saya diundang bukan untuk orasi. Itu tadi nggak dihitung ya. Tadi udah dihitung belum waktunya? tingkat kecerdasannya memang lebih tinggi sehingga dihitung nggak? Jadi saya susah jawabnya ini. Karena kan saya diberi tugasnya untuk membahas nasab, tapi saya belum bahas nasab. Jadi kasih waktu lagi sebentar. Tepuk tangan untuk moderator. Kita ini saudara. Beliau keturunan Arya Wiraraja. Kata dia memperkenalkan diri pada saya. Saya keturunan Arya Wiraraja. Kata Ki Ageng Bumi Sroso, saya juga sama. Kata saya, rasanya saya juga ada. Saya ingat leluhur saya ada perempuan namanya Yai Ratu Harusbaya, itu merupakan cucu daripada Arya Wiraraja dan Ronggolawe. Masih ada kiai. Cuma Arya Wiraraja lebih tua dari Tawangalun ya. Cium tangan berarti. Karena Tawangalun cucu dari Arya Wiraraja kan ya. Ini di bawah saya ya. Ya. Cium tangan dulu tuh. Baik. Mengenai tugas saya diundang oleh Kiai Ainul Yakin. Alhamdulillah ini Kiai Ainul Yakin, para kiai-kiai. Kenapa ini saya sampai datang ke Banyuwangi? Karena ada video-video dari kiai-kiai Banyuwangi yang 30 detik dikirimkan ke HP saya, kemudian mengatakan kami Kiai Banyuwangi ingin Kiai Imad datang memberi pencerahan di Banyuwangi. Waktu itu masih bulan September. Kata saya sebelum pelantikan Bapak Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, saya tidak mau pergi-pergi. Kenapa? Biar keamanan negara kita yang tercinta terjamin dan saya tidak mau menjadi salah seorang pemicu hal-hal yang tidak diinginkan untuk lancarnya Bapak Prabowo dan Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya mau setelah pelantikan. Kata Yai Ainul, kalau begitu sekalian Hari Santri Nasional. Alhamdulillah. Kembali ke tugas saya. Itu tadi belum, jangan hitung. Jadi ada sebuah klan yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Ini masalahnya kan? Saya suruh ngomong itu ya. Jadi kalau saya ngomong bukan saya mau ya, tapi saya disuruh oleh moderator untuk ngomong itu. Setuju? Ada klan ngaku sebagai keturunan Nabi. Aneh turunan Nabi. Nah, pengakuan keturunan Nabi itu namanya al-khabar. Khabar itu mahtamal sidqa wal kadhiba. Sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja salah. Bagaimana untuk mengetahui apakah dia benar ataukah salah? Tidak ada jalan lagi selain kita memverifikasi kebenarannya. Dari mana kita mengetahui cara piranti yang harus kita gunakan untuk mengetahui kebenaran sebuah pengakuan, sebuah klaim bahwa dirinya sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untungnya khusus untuk keturunan baginda Nabi itu setiap abad ditulis keturunan-keturunan Nabi. Dari mulai abad ketiga Hijriah sudah ada yang menulis tentang nasab. Dari abad keempat sudah ada yang menulis tentang nasab. Nasab daripada keturunan Nabi besar Muhammad. Kitab Abnaul Imam fi Misra Wasyam dikarang 199 Hijriah. Sekarang ini 1446 Hijriah. Kitab Abnaul Imam
fi Misra wa Syam, itu dikarang oleh Toba-Toba mengenai siapa keturunan Nabi itu sejak tahun 199 Hijriah. Kemudian saya menemukan kitab yang dikarang abad keempat Hijriah, namanya Siri Silsilatil Alawiyah. Kemudian di abad kelima Hijriah itu banyak sekali kitab, di antaranya Tahdhibul Ansab, Muntaqilah At-Talibiyah, Al-Majdi. Di abad ke-6 kemudian ada As-Syajarah Al-Mubarakah. Kemudian di abad selanjutnya ada Al-Asili, ada Al-Fahri, ada As-Sabatul Musal. Di abad ke-8, abad ke-9 ada Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib As-Sugra, Umdatul Talib Al-Wusta. Di abad 10 ada An-Nafah Al-Ambariyah, ada kemudian kitab Tuhfatul Talib dan lain sebagainya. Setiap generasi itu keturunan Nabi ditulis. Nah, untuk memverifikasi sebuah klaim benar atau tidak dia turunan Nabi sangat mudah. Kita kumpulkan kitabnya dari satu abad per abad sampai hari ini. Kemudian kita urut silsilah mereka dari mereka sampai ke Nabi Muhammad, lalu kita verifikasi di kitab-kitab yang ada setiap masa itu. Ternyata pengakuan klan Habib Ba'alawi di Indonesia ini mentok di abad ke-9 Hijriah, tidak dicatat lagi, terputus, tidak nyampe kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah verifikasi saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan karena hasil, bukan karena iri, apalagi karena benci, apalagi karena ingin membuat pecah belah umat. Kenapa kita wajib untuk memberitahu kepada orang Islam? Karena pengakuan sebagai keturunan Nabi Muhammad itu memiliki konsekuensi teologis, memiliki hubungan dengan masalah akidah, memiliki hubungan dengan masalah syariah, memiliki hubungan dengan masalah akhlak. Di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah ada sebuah ajaran, wa nuhibbu ahla baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatahu ila yaumil qiyamah. Wa kadzalika nuhibbu ashaban nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau seseorang itu mengaku turun Nabi, ada konsekuensi bagi orang-orang Islam. Tinggal kita memverifikasi klaimnya benar atau tidak. Betul apa tidak? Lalu setelah itu saya urut silsilah leluhur mereka dari yang mulai mengaku. Yang mulai mengaku ada di abad 9. Namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang menulis kitab dalam masalah tasawuf namanya Al-Burqatul Musyiqah. Dia wafat 895 Hijriah, menulis kitab bahwa silsilah mereka kepada Nabi adalah Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawila bin Ali Al-Ghayyur bin Ali Sahibud Dara bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ini Ahmad bin Isa terverifikasi sebagai keturunan Nabi. Dan setelah saya lihat Ahmad bin Isa terverifikasi di dalam kitab nasab sebagai keturunan Nabi, saya lihat anaknya ada berapa? Anaknya cuma ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak punya anak namanya Ubaid. Maka karena di dalam kitab-kitab nasab yang sudah dicatat tidak ada satu kitab nasab pun yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaid, maka pengakuan ini Ahmad bin Isa adalah di tahun 345 Hijriah.
Diakunya setelah 550 tahun, tahun 890 putusan historis selama 550 tahun. Tidak terverifikasi pengakuan Ali As-Sakron di abad ke-9 itu yang mengatakan dia keturunan Nabi melalui seseorang yang bernama Ubaid bin Ahmad bin Isa. Kenapa? Karena terverifikasi, tervalidasi bahwa Ahmad bin Isa sama sekali tidak punya anak namanya Ubaid. Dengan begitu, maka secara ilmu nasab, nasab para habaib di Indonesia ini adalah nasabun batilun mardudun mauduun munqati'un. Nasab yang tidak dapat disahkan melalui ilmu nasab, nasab yang terputus historisnya melalui ilmu sejarah, dan nasab palsu di dalam derajat kesahihan nasab. Tidak bisa ditolong lagi. Lah kesing bisa nolong. Pokoknya nasab ini wis dudu nasab putune Nabi. Lamun putune Nabi sing asli, iku setiap masa terverifikasi ing dalam kitab-kitab masing-masing. Misalkan iki putune Tawangalun, di dalam kitabnya ono iki putune Tawangalun. Tawangalun putune wong Agung Wilis ya. Apa kebalik? Oh, Agung Wilis adalah cucu dari Tawangalun, Tawangalun Wiraraja. Itu ada di sejarahnya. Kenapa tuh bagus-bagus tadi bisa mengatakan bahwa kami dari Banten juga keturunan Banyuwangi, ada buku sejarahnya. Lalu kaum habaib yang aku turunan Nabi, sejarahnya mana? Saya minta, nggak ada. Dari mulai abad 9 memang kitabnya ratusan, karena mulai mengaku itu abad 9. Dari abad 9 sampai sekarang ditulis ratusan kitab. Berapapun jumlah kitab itu ditulis, kalau mentok di abad 9 tidak terverifikasi di abad selanjutnya, bahwa kitab yang mulai mengaku tidak sesuai isinya dengan naskah-naskah primer, dengan sumber-sumber primer, maka semua pengakuan itu melalui menurut ilmu nasab adalah pengakuan hadisah, pengakuan baru yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terima kasih. Saya baru pegang mic sudah terima kasih. Padahal mic-nya mau saya betulkan. Beliau keturunan Wiraraja, Adipati Arya Wiraraja dari Pamekasan. Jadi beliau Tawangalunnya. Saya kalau diverifikasi ya perlu ada catatan filologi ya. Baik, kita beri kesempatan yang mau menyampaikan kesempatan. Satu di depan. Dua. Oh banyak ya. Ya sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit. Dari pojok dulu. Semua kebagian tapi dikit-dikit. Ya. Saya kumpulkan. Silakan singkat, cepat, padat karena banyak yang mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Yai Imad, Yai Alawi, itu bagus. Nama saya kebetulan datuknya Yai Imad ini satu letting mondoknya di Mekah dengan datuk saya. Datuk saya itu Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, satu letting. Terus datuknya Yai Imad ini bentar. Iya, bentar. Maulana Syekh Abdul
Mufti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jami Al-Batani. Ketika masih muda seperti Kiai Imad, beliau itu